عليه وسلم هم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Al-hikmah al-asirah, hikmah ingkang kaping 11 utawi pembahasan ingkang kaping 11 utawi kaidah kang kaping 11. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasu biha. Tetes al-a'mal itu beberapa amal diumpamakan sebagai jasad. Wujudu sirril ikhlas biha, sedang wujudu sirril ikhlas, sedangkan ikhlas itu adalah roh dari jasad itu sendiri. Bab yang ke-10, amal itu diibaratkan sebuah jasad. Jasad ini tidak akan berfungsi. Jasad ini bakal disok dipek utawa aweh manfaatnya ketika jasad itu tidak ada rohnya. Amal pun juga seperti itu. Ngamal tok kok gak didasari kalian ikhlas, diibaratkan jasad sing ora ana ruhi, ana manfaate. Kane kula ambek sampean mergawe apa ae kok gak didasari niat sing ikhlas, iki akan menjadi perbuatan sing sia-sia. Angkane kula ambek sampean melakukan amal apa ae cik gak muspro, ayo ditoto niat kula sampean kabeh belajar nata niat. Dasari niat itu dengan keikhlasan, bukan munculi niat teko hawa nafsu kula sampean kabeh supaya amal sing kita lakukan boten sia-sia. Al-ikhlas kullu abdin fi a'malihi ala hisabi ratibatihi wa maqamihi. Sedangkan ikhlasnya seorang hamba, ikhlasnya seorang kawula itu sesuai urutan dan makomnya masing-masing. Tidak bisa kula ambek sampean memaksakan kehendak jika kita ada di makom yang satu. Tidak mungkin kula ambek sampean maksa untuk makom loro, makom telu. Ya apa caranya kula ambek sampean iso ana ke makom uliyah, makom sing paling tinggi? Kula ambek sampean ngaji, terus kula ambek sampean riyadhah, terus manut datang perintah guru. Apapun sing diperintahno guru kula ambek sampeyan lampahi. Keranten kanggone salih seorang hamba yang menuntut usul datang Allah, seorang hamba yang memperdalami tentang tasawuf, itu harus mengikuti perintah guru secara kamilun, secara sempurna. Tidak boleh saenake dhewe. Keranten yang tahu kedudukan makom sir itu hanyalah seorang mursyid. Munggu kita jadi antaruna itu dia. Nah ini min alimil adab
wa sawa'ul hisab wa hadha min tahqiqin bi makna qauluhu ta'ala iyyaka na'budu la na'budu illa iyyaka wa la nusyriku fi ibadatina ghairaka wa hasil amruhu akhrajal khalqi an-nadhrihi fi a'mali barihi ma'abaqo iyatihi li nafsi fi nisbati ilaiha wal i'timad ilaiha wa amma man kana minhu minal muqarrabin faqad jawaza hada ila adamu ru'yati li nafsi fi a'mali fa ikhlasuhu innama huwa fi syuhudi infiradil haqqi ta'ala. Yang kedua adalah ikhlas sing sifate kanggo orang muqarrabin. Yang pertama adalah amal wujud ikhlas bagi orang-orang yang abrar. Yang kedua kanggo orang-orang yang muqarrabin. Tingkatan ikhlas bagi orang muqarrabin ini tidak mengharap apapun. Mung krana Gusti Allah, gak krana kepingin oleh ganjaran, gak krana kepingin selamat teko neraka, gak krana kepingin oleh apa-apa, mung krana Gusti Allah, dan beranggapan bahwa ibadah yang dilakukan semata-mata pertolongan dari Allah. Jadi dia melakukan ibadah itu yang menggerakkan, meyakini bahwa semuanya adalah Allah. Penerapan dari kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini tingkatan ikhlas bagi muqarrabin, tingkatan yang tertinggi, dan menganggap dirinya tidak ada kekuatan dan daya apapun untuk melakukan apapun tanpa pitulungi Gusti Allah. Aplikasi dari lafaz atau ayat iyyaka nasta'in. Nek iyyaka na'budu, kita beribadah kepada Allah karena kita masih mengharap. Memang ibadah itu dihadiahkan kepada Allah semata, tapi kita masih beranggapan bahwa ibadah yang kita lakukan ini menjadi sababiah kita mendapatkan pahala, dan pahala itu akan menyelamatkan dan menjadi tameng dari siksa Allah. Tapi nek ikhlasi wong muqarrabin iki nyata-nyata gak rumangsa duwe apa-apa, ya wis pokok ibadah meyakini bahwa yang dia lakukan mutlak pertolongan saking Gusti Allah. Jadi tidak rumangsa duwe kekuatan apapun, gak bisa melakukan apapun, dan tidak mengharap apapun dari Allah. Ya wis pokok ibadah sing gerakno Gusti Allah, ya wis kanggo Gusti Allah ngoten mawon. Ini aplikasi dari lafaz iyyaka nasta'in. Jadi dia tidak akan bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Gusti Allah, dan dia tidak akan mengharap apapun dari Allah. Itu sudah menjadi mutlaki Allah. Ini tingkatan ikhlas yang muqarrabin. Makanya kulo ambil sampean beramal, iki introspeksi masuk kategori lillah apa billah. Kalau amal kita masih sifatnya lillah, berarti kita masih beranggapan bahwa diri kita mampu melakukan ibadah, sehingga ibadah yang kita lakukan bisa menyelamatkan diri kita. Tapi kalau kita beribadah tendensinya billah, ya mutlak kita melakukan tanpa punya daya kekuatan apapun kecuali pertolongan dari Allah. Berarti tingkatan lillah dan billah ini berbeda. Kalau lillah itu sifatnya syar'iyah, kalau billah itu sifatnya hakikiyah. Makanya dalam Quran banyak walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena apa? Amalia yang berupa fi'liyah, gerakan, dhahiriyah. Walillah, karena Gusti Allah.
apapun yang kita lakukan kok lillah, insya Allah selamat. Tapi ini makom dohiriyah. Tapi kalau kita melakukan billah, makanya sanetane wong Jawa Al-Quran mak diringkes anak jerone Yasin keringkes maneh anak jerone Fatihah keringkes anak jerone Bismillah mung keringkes anak bilabul billah. Ini makom hakikat diperinci maneh tuh. Mengingat kula panjenengan kabeh ayo melatih niat. Kene kula sampaikan secara keseluruhan betul-betul wis intine mawon. Sing penting ngaji, paham gak paham urusan Gusti Allah, sing bener muga-muga manfaat barokah, salah sing kula aturaken muga-muga disepuro nang Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini baca yang ke-10 Al-A'mal suratun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi biha. Amal diumpamakan sebagai jasad, sedangkan ikhlas adalah roh dari amal itu sendiri. Jadi amal jika tidak didasari dengan ikhlas maka bagaikan bangkai, bagaikan jasad yang tiada roh, sehingga dana purnane dana manfaat ya kok carane amal lagi isok manfaat isok selamat yang kula sampeyan kabeh biidznillah kelawan ridane Allah. Ayo roh dilebokno yaitu ikhlas dalam melakukan niat, dalam melakukan nopo ibadah dengan sani Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran, assalamualaikum.